nikmatil iman wal islam raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah bi dinil wal rahmah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh barakah daripada kegiatan bulanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Ibu-ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini ulun hanya menyampaikan daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin di beberapa tempat ulun sudah sampaikan, tapi kan pakai hadis. Nah, di sini ulun bacakan boleh disimak daripada kesimpulan daripada keutamaan kemuliaan Ramadan yang insyaallah yang kita akan jelang atau yang kita akan temui. Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Oleh karenanya setiap kita mengagungkan yang mulia, pasti kita menjadi mulia. Ini Ramadan itu kan mulia. Allah memuliakan bulan Ramadan. Setiap apa aja yang dimuliakan oleh Allah, kita muliakan, kita agungkan, kita pun menjadi mulia. Kayak itu misalnya itu. Oleh karenanya pernah suatu ketika di akhir-akhir bulan Sa'ban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar mengkhutbah. Lalu khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ujar Nabi, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun. Wahai manusia, qad adhallakum syahrun azimun, sungguh selagi akan menjelang bulan yang agung. Jadi parahlah bulan yang agung, syahrun mubarakun, yaitu bulan penuh berkah. Artinya berkah kan banyak kebaikannya. Ramadan itu banyak kebaikannya. Jangankan kita itu apa ngarannya itu beribadah, ya beribadah dengan ibadah-ibadah. Bahkan ujar Nabi Muhammad, guringnya kita itu ibadah. Ini barakah. Ini apa aja digawe, ya kebaikan-kebaikan yang digawe asal jangan kesalahan aja, ibadah berarti guring kita ibadah asal berniat aja guringnya. Guringnya berniat supaya nyaman ibadah malam, supaya tarawih jangan mengantuk, supaya sahur jangan bangun. Bukan guringnya untuk menghindari lapar dan haus, ya sekadar kita guring, niat kita adalah untuk menyamankan supaya tarawih jangan mengantuk. Kalau mengantuk kena rabah alih, ya ini guringnya aja berdiam. Jadinya kalau kita itu bepandil yang kadang-kadang baik berdiam. Dikarenakannya orang berpuasa itu berdiam wara. Ujar Nabi, diamnya aja itu tasbihun, pahalanya nilainya itu nilai tasbih di sisi Allah. Sama orang bertasbih, sama baca subhanallah, alhamdulillah, sama baca tasbih. Ganal pahalanya baca tasbih itu subhanallah. Nah ini kalau sampai kita itu berbuat khair, berbuat kebaikan, apa aja perbuatan kebaikan yang dilakukan di Ramadan, wa amaluhu mudha'afun, maka kalau amal-amal kebaikan yang kita perbuat maka dilipat gandakan. Amal kejahatan itu juga. Kalau kita berbuat yang kada baik, berbuat maksiat, berbuat melanggar aturan-aturan Allah, maka juga dilipat gandakan. Yang sama di Makkah itu. Sama di Makkah. Di Makkah kan sampai 100.000 kali lipat ke bulan Ramadan ini kita beribadah.
Tetapi dosanya yang kayak itu juga kalau kita melakukan dosa. Sama Ramadan. Ramadan itu lipat ganda pahala amal kebaikan dan berlipat ganda juga amal kejahatan kalau kita gawi. Nah, wa amaluhu muda'afun. Makanya dibawa dengan amaluhu, amal kebaikan atau amal keburukan maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan anugerah yang terbesar di bulan Ramadan itu kata Nabi Muhammad, likulli abdin sha'imin da'watun mustajabatun. Makanya banyak yang meminta, banyak yang memohon bulan Ramadan. Karena doa kita dikabulkan. Karena ada tiga sisi. Ada tiga maqam kedudukan yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang pertama di sisi apa? Di sisi pada ketika kita makan sahur. Waktu bersahur di situ waktu mustajabah. Mustajabah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala waktu sahur. Nah, makanya sembahyang 2 rakaat, sembahyang tahajud. Kelenut dikuat-kuatkan deh amun di sana itu. Kalau di sana di Pemangkih, kalau sudah malam-malam ganjil itu jam 2 orang sudah ke masjidan. Banyak pembinanya apa ngelakuinnya. Jam 2 tuh nah ke masjidan. Jam 3 tuh tuntung babuli ke rumah, jam 3 bermasak. Nah, jam 4 sahur. Inya sahur tuh bagus melambat. Sahur tuh disunahkan melambat. Kalau ini buka puasa disunatakan balakas. Bukan jam 5 berbuka lah, jangan. Artinya kalau sudah masuk waktunya jangan lambat-lambatkan, kena dulu aja. Masih sahur lagi. Orang ajan dah. Allahu Akbar. Ya Allah, sudah ajan dikena-kenakan, segera berbuka disunatakan. Ya Allah. Kalau ini bersahur dilambatkan. Asal jangan sampai timbul keraguan. Ragu-ragu, oh sudah imsak kah belum kah? Nah, kita kan ada jam. Oh, jam segini imsak. Tahu kita 5 menit sebelum imsak sudah ampit. Jangan kena sahur jam 12 malam. Itu belum sahur, jam 12 itu ada sahur makan malam. Sahur jam 10 itu ada sahur kan? Itu makan malam namanya. Arti sahur itu digawiakan di waktu sahur. Jam 2 Nah, itu waktu sahur. Sepertiga akhir malam. Aku jangan makan sahur aja jam 2 gini. Jam 12. Nah, jam 12 makan malam namanya. Nah, kan dapat pahala kita ya Allah. Nah, jadi yang bagusnya itu di takhir jam-jam 4 tuh bagus. Tapi apabila diperkirakan aku guring dulu ya, menunggu jam 4 masih kesiangan. Pernah dulu Habib Sulaiman As-Segaf puasa sunat di pondok, mengambil yang afdal. Kan takhir afdal. Ya Allah. Ini bermasak. Tuntung memasak jam 2 itu memasak guringan hendak hendak bersahur jam 4 sekalinya orang ajan subuh terjadi bersahur dia. Nah, ini anak jadi yang abdal. Nah, padahal jam 2 boleh aja Bang sudah bersahur sahur dah yang lain dapat apabila jam 10 ambah tarawih makan dulu jangan sahur dulu. Nah, minimal kita itu minimal. Nah, dianjurkan bersahur minimal minum banyak. Andai kata makan sudah jam 12 makan, asa kanyang udah. Yang penting ada kita jam 4 bangun untuk bersahur, niat untuk sahur. Minum paling kada seteguk banyu atau sebiji korma ya lah. Nah, gitu. Nah, itu oleh karenanya orang-orang berpuasa itu dakwatun mustajabatun. Doanya dikabulkan. Waktu apa? Di antaranya tadi waktu sahur. Waktu 12 jam waktu puasa itu mustajab. Oleh karenanya jangan karena berdoa kita, jangan karena meminta Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan. Lebih-lebih lagi ketika kata Nabi Muhammad, inda iftarihi, pada ketika kita hendak berbuka. Hendak berbuka itu lebih-lebih lagi itu diijabah benar doanya itu. Nah, jadi berbuka puasa itu berdoa. Nah, ini berdoa ya kita. Apakah doanya yang kita kehendaki, apa yang kita hajatkan? Yang lebih utama kita itu bagusnya berdoa itu apa ngarannya dalam keadaan kalau hawa dalam keadaan suci. Berdoa. Jangan lupa adab doa membaca pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan ada hadis Nabi, doa itu tidak diangkat kepada Allah karena disampaikan kepada Allah. Proposal kita itu tidak ada sampai kepada Allah. Makanya ada wasilah daripada doa itu.
Proposal itu makanya ada suara-suara bujur jua, Bang. Jalan tuh bujur jua. Orang-orang tua bahari, ulun pernah mendengar. Bah, ini jar bisa juga kan menyampaikan doa aja. Oh, bujur jua. Ini jar berdoa bisa mengangkat membaca doa aja, bisalah menyampaikan doa. Seorang kan bisa menyampaikan doa. Yang menyampaikan doa itu wasail, ada wasilahnya. Jalan tuh wasilahnya diantaranya adalah yang menyampaikan doa itu adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ada hadis bahwasanya tidak akan sampai doa kita terkatung-katung antara langit dan bumi, doa kita itu, kecuali doa kita itu disampaikan kepada Allah kalau kita wasilahkan dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini makanya harus pakai salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anjing berdoa orang pakai salawat Allah. Nah, dimulai dengan salawat, ditutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini doa kita. Nah, apalagi doa kita itu pasti dikabulkan. U'tiha fid dunya wa udkhila fil akhirah. Ini doa itu pasti dikabulkan. Orang-orang orang yang berpuasa apalagi waktunya berbuka pasti dikabulkan. Tapi kadang-kadang doa itu dibari langsung di dunia. Nah, apa yang dikehendaki dikabulkan Allah di dunia. Kadang-kadang itu sebagai perbendaharaan simpanan. Yang itu sebagai investasi kita kira di akhirat, disimpankan Allah Subhanahu wa taala karena dikabulkan di dunia, tapi disimpankan di saat akhirat karena Allah lebih mengetahui yang lebih kita hajatkan. Ini karena boleh kita protes, kenapa Allah kalau mengabulkan doaku? Jangan, karena pasti dikabulkan doa. Sebagaimana Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Jar Allah meminta engkau, meminta ikam melawan aku jar Allah, pasti aku kabulkan. Pasti jar Allah, ini pasti aku kabulkan. Oleh karenanya pada ketika kita meminta, kalau dikabulkan, jalan di dunia ini berarti Allah ada kehendak yang lebih baik daripada itu. Nah ini. Makanya pada malam tadi dalam kitab Mutamimah itu ada 3 doa itu dikabulkan pasti, tapi tiga posisinya, 3 tempatnya. Yang pertama langsung dikasih di dunia ini apa yang diminta, atau yang kedua doa itu kadang-kadang itu sebagai pengganti bala. Kita berdoa kepada Allah, kita umpamanya berjalan, sedikit lagi aku teranjak, ketabrak, untung alhamdulillah selamat. Jalan. Nah, karena berkat doa kita tadi itu. Ini makanya berdoa, kita kemana-mana itu berdoa. Nah itu supaya kita itu terhindar daripada bala Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta umpamanya duit 100 juta kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang diberi oleh Allah, tapi diselamatkan kita daripada bahaya. Jangannya kita beranjak, patah awak, operasi berapa, kada cukup 100 juta. Jalan Allah taala baik selamatnya. Nah, yang terakhir pasti dikabulkan kalau umpamanya bala karena terhindar juga kita, ya lena. Nah, dikabulkan dunia kada, disimpanakan di negeri akhirat. Ya. Makanya pada malam tadi sudah bahwasanya pada ketika ada seseorang itu yang bingung, pada ketika ia meninggal dunia bingung, kebingungan dia. Kebingungan apa? Di hadirat Allah Subhanahu wa taala Allah perlihatkan mahligai yang luar biasa, tempat kedudukan yang luar biasa, sehingga dia bingung. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ini mahligai yang luar biasa ini, gawian apa yang ulun gawi waktu di dunia, amalan apa yang ulun gawi di dunia sehingga ulun mendapatkan ini mahligai. Ulun merasa kada ada amalan apa-apa yang luar biasa yang umul amalkan, tetapi mahligai yang luar biasa, mutiara, ya Allah, nah tempatnya luar biasa, ya Allah, indah luar biasa, tidak ada bandingannya dunia dan isi-isinya yang engkau berikan, anugerahkan kepada aku. Berkah apa ini ya Allah? Sebab apa ini ya Allah? Amalan apa yang ulun lakukan? Lalu ujar apa ngarnya itu, ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan bin fulan, wahai hambaku, ini anugerah gara-gara engkau pada ketika engkau berdoa kepada aku, lalu doa itu tidak aku ijabah, doa itu tidak kukabulkan, anugerah yang engkau minta tidak kuberikan kepada engkau, maka aku gantikan ini mahligai kepada engkau. Wah, luar biasa ya. Lalu ujar si fulan tadi, seseorang tadi, ya Allah ya Rabb, amun nangka itu ya Allah, doa-doa ulun yang pian kabulkan waktu di dunia, tolong ya Allah jangan dikabulkan, gantikan nangka ini aja. Ini luar biasa. Artinya kegantian Allah, anugerah Allah nanti yang digantikan di akhirat lebih luar biasa dibandingkan
yang kita minta di dunia ini. Nah, itu misalnya itulah. Kemudian ujar Nabi Muhammad SAW, sahrun mubarakun fi. Bulan Ramadan itu bulan berkah. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ada ngarannya malam Lailatul Qadar. Kalau kita bertemu malam Lailatul Qadar, bertemu atau bertepatan, kita beribadah bertepatan, kada ditemui Lailatul Qadar, kada bertemu kita Lailatul Qadar, tapi ketika beribadah bertepatan, waktu itu turun Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan pahala seperti ibadah seribu bulan. Airun min alfi syahrin. Karena di malam Lailatul Qadar itu dijelaskan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Turunan malaikat turunan. Ya lalu warruh, Sayyidina Jibril turunan. Ya lalu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan. Oleh karenanya di antaranya lah yang hendaklah tahu tanda-tanda itu diturunkan Lailatul Qadar. Di sini ada di kitab ini. Jadinya tanda-tanda kita tuh kadang melihat kita Lailatul Qadar, tapi tanda-tanda kita itu dituruni Lailatul Qadar. Ada cirinya, tandanya. Jadinya ujar Nabi Muhammad ini ujar Nabi, lanjar ulun. Muhammad, di antara kita itu dapat bertemu Lailatul Qadar ujar Nabi, man fattara saiman fi syahri Ramadan min kasbi halalin salat alaihi malaika layali Ramadan kulluha. Kalau kita itu membukakan seekor orang yang berbuka puasa, membukakan seekor seorang di bulan Ramadan, tapi kita membukakan orang puasa itu min kasbi halalin, dengan usaha yang halal, duit yang halal, dan duit buntut atau duit korupsi, ya benar. Nah, itu salat alaihimul malaikah layali Ramadan kulluha, dalamnya pahalanya. Maka salat alaihimul malaikah, maka mendoakan malaikat di malam Ramadan sebulanan, malaikat mendoakan kita yang kita menyumbang tuh gisan berbuka puasa sebulanan penuh, malaikat mendoakan kita. Malaikat mendoakan kita sebulanan penuh, mendoakan. Ini luar biasa banget. Apalagi anugerahnya wasafahu Jibril alaihissalam Lailatul Qadar. Maka orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar di ulun, kayaknya itu disalami oleh Jibril. Jibril bersalaman. Tahu kada kita Jibril bersalaman dengan kita? Di mana tandanya Jibril bersalaman dengan kita? Ujar Nabi, wa man safahahu Jibril yariku kalbuhu wa taksuru dumuhu. Ini tandanya. Jadinya di antaranya anugerah kita itu mendapatkan anugerah kemuliaan Ramadan, mendapatkan doa malaikat, bahkan kita mendapatkan sebulanan penuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita itu adalah menginvestasikan sedikit harta kita untuk memberikan kepada orang-orang yang berpuasa untuk berpuasa, tapi dengan catatan adalah usahanya yang halal. Jalan yang pamer yang halal lah. Nah, jadinya pada ketika malam Lailatul Qadar, orang ini kena disalami malaikat. Malaikat Jibril menyalami, karena Jibril turun beserta malaikat, ribuan malaikat, jutaan malaikat turun ke muka bumi ini. Tanda-tanda kita pernah bersalaman, berjabat tangan dengan Jibril. Kalau mungkin kita berjabat di tangan dengan Jibril, disalami Jibril. Artinya bisa juga diikuti Jibril dan kayaknya lalu. Nah, diikuti tandanya ialah ujar Nabi Muhammad, yariku kalbu, hatinya jadi lembut. Asalnya penyarikan ya lalu, mamamayan jadi lembut hatinya.
Wa yaksirud dumu'uh, penangisan, cengeng, bebaya, mendengar apa-apapun, cerita-cerita Nabi apapun, menangis, ketujuh menangis. Nah, kalau kita tuh hari raya Idul Fitri, kita angkat tangan kita, kadang-kadang kita ini mudah mata kita ini mengeluarkan air mata. Nah, ini adalah sebagai ciri tanda-tanda kita itu pernah musafahah dengan Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Ini nih, ya anugerah yang luar biasa. Untung banget kalau kita disalami Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Ini cirinya, tandanya. Ini. Asalnya penyadari kan jadi penangisan, ya lena. Orang tuh bagus penangisan tuh, bukan cengeng ada. Nangis mengingat daripada takutan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nangis lena. Nah, karena kalau nangis air mata kita teteskan, ya lena, mengingat daripada khawatirnya kita daripada janji Allah, daripada azab Allah, ya neraka Allah Subhanahu wa taala yang akan dipersiapkan untuk dibakar. Ya dibakar. Kita itu di sana, kita sedih, kita menangis, takutan luar biasa, takutan lawan Allah. Ya takut lawan Allah, khaufnya luar biasa tingginya, meneteskan banyu mata, maka air mata itu adalah sebagai pendinding kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ulama sufi menyatakan, kalau kita kadang-kala menangis untuk takutan lawan Allah, maka jadikanlah diri kita itu pura-pura menangis. Cari bawang dulu ya lu, gosok-gosok punya mata, ya lu, melatih menangis. Ini pernahlah kita menangis. Paling kita menangis kehilangan duit, ya lu. Ini. Lalu ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali. Ja'alallahu siyamahu basidin. Ujar Nabi, ja'alallahu siyamahu faridah. Allah jadikan di bulan Ramadan itu puasa fardu hukumnya, wajib hukumnya. Tahu aja kalau sudah arti wajib, digawi bepalan tinggalkan bedo. Wa qiyamu lailihi tatawuan. Kalau qiyamul lail artinya beribadah sembahyang di malamnya, sunnah hukumnya. Ia disambat adalah sembahyang sunat tarawih. Ini momen tahunan, tahun sekali aja kita tarawehan. Ya lalu sudah dijelaskan tadi ya, jangan sampai kada tarawih kita rugi, ya lalu. Jadinya ada di Kota Lama Betakun Ibu Haji. Siapa gurunya? Amung kada kawa berjamaah di masjidnya rupanya aur, sembahyang di rumah, ayatnya kada hafal di mapa. Ayat tarawih kada kawa bertartib, jurun baca kuliah habis. Dapat apa? Jangan Fatihah kuliah, Fatihah qul huwallah, rakaat kedua salam, tambah lagi sampai 20 rakaat, tidak apa? Amung kada hafal umpamanya ayatnya, Fatihah wara boleh juga, nah tulisannya yang penting niatnya tarawih itu. Umpamanya aku jar kuliah tarawih kada hafal ayatnya mah apa? Ya leuneut, ayat itu cuma sekadar susunan daripada para ulama. Ya leuneut. Nah, jadinya kita yang penting ada niat surat tarawih 2 rakaat, Fatihah umpamanya qul huwallah aja hafal. Ayat pertama qul huwallah, ayat kedua qul huwallah sampai 20 rakaat, itu aja enggak apa-apa. Nah, orang bilangnya ngalih. Nggih, ya kalau umpamanya kada kau turun ke masjid, ada auran, kelena anak membuka abdal, ini. Jadinya sembahyang, 2 rakaat tidak apa-apa, Fatihah wara aja hafal, ayo oke, ada apa-apa. Itu yang penting yang bersembahyang, ya karena setiap sembahyang sunnah ini membantu menolong daripada sembahyang fardu kemungkinan ada kecederaan. Karena kerusakan daripada sembahyang fardu kita. Jadinya man taqarraba fihi bihaslatinal khair, barang siapa di bulan Ramadan yang senang dirinya untuk menghasilkan kebaikan banyak, apa aja kebaikan-kebaikan yang kita gawe di bulan Ramadan, siapa aja yang mendekatkan diri
kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Dengan apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Bihasratin minal khair. Itu hasil mendekatkan diri kepada Allah minal khair, dengan kebaikan. Dengan cara apa? Nah, dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan tadi. Nah, karena kaman ada farida fi masyiwah. Jadinya kalau kita menggawi yang baik-baik, yang sunnah-sunnah, yang sunnah-sunnah, di bulan Ramadan itu pahalanya seperti gawian wajib digawi di bulan Ramadan, ganal pahalanya. Ya betul. Nah, jadinya pahala sunnah yang kita gawi di bulan Ramadan itu nilainya sama wajib di luar Ramadan. Nah, dikarenakan biar ganjaran yang wajib ini ganal banar, tinggi banar kalau dibandingkan dengan yang sunnah. Bahkan beribu-ribu sembahyang sunnah itu hanya kaum menandingi daripada yang wajib. Oleh karenanya gawian-gawian yang sunnah yang kita gawi di bulan Ramadan itu nilainya wajib. Kemudian ujar Nabi, "Man adda fi faridah kana kaman adda sab'ina faridah fi masyiwah." Kalau kita menggawi sembahyang fardu di bulan Ramadan, maka itu sama kita menggawi 70 kali sembahyang fardu di luar Ramadan. Ah, luar biasa loh. Kalau pahalanya. Jadi kita 4 rakaat sembahyang Isya di bulan Ramadan itu sama 44 rakaat kali 70. Ah, banyak banget kalau banyak rakaatnya. Kalau kita sembahyang jemaah 27 derajat kali 70, banyak juang itu. Jadinya Ramadan itu ujar Nabi wa syahrus sabri. Ramadan itu bulan sabar. Jelas. Bukan sabar kada puasa kalau. Nah, sabar makanya. Sabar sari, sabar menyambati orang. Maka apabila mahir lapa banar muntungnya mahir menyambati orang yang lalu, sakitan muntungnya lalu sakitan awak. Nah, ini nyali. Sabar, Bang. Nah, sabar. Sabarataan sabar. Bulan sabar. Jalan wasabru sawabuhu jannah. Ini kalau sabar kita, maka ganjarannya adalah surga. Wasahrul muasati. Jadinya bulan Ramadan itu bulan pertolongan. Nah, ini kita nih. Anak minta tolong di bulan Ramadan dan Allah minta tolong. Apa anak minta tolong ya? Ngolahnya proposal banyak ya lah. Nah, ini wasahrun yuzadu fihi rizqu, bulan yang ditambah padanya bulan itu ada rezeki. Tambah itu. Jadinya seorang laki itu berkewajiban melebihi daripada ongkos daripada kebiasaan di luar Ramadan. Nah, ini yang dulunya kada wajib tukarkan baju. Nah, raya tukarakan Ramadan. Jalan mahiri wakare diubah-ubah ya jalan. Itik angsa ya lo tadi sambale. Nggih, mahir wakari itik angsa sambale ya lo. Atau karbau hadangan sambale. Ada besi juga. Man faktara fi sa'iman kana lahu maghfiratun lidzunubi wa itqu raqabati minnar wa kana lahu mislu ajri min ghairi ayyan kusa min ajrihi syai'un. Nah, ini yang ulun padakan semalam. Barang siapa membukakan seekor orang, maka mendapatkan tiga anugerah. Jadi kalau kita membukakan seekor orang yang berpuasa, kita mendapatkan nilai yang 3. Yang pertama maghfirah. Maghfiratun lidzunubi. Dosa diampuni. Membukakan orang puasa itu. Wa in qurakamati minan. Yang kedua anugerahnya diselamatkan daripada siksa api neraka. Yang ketiga wa kana lahu mislu ajri min ghairi ayyan qusa min ajri syai'un. Yang ketiga adalah maka baginya itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang ia bukakan, tidak akan mengurangi pahala orang yang ia bukakan. Nah, ini karena tingkatan puasa ulun pernahkan semalam, tingkatan puasa itu beda-beda. Karena puasa itu ada 3 tingkatan, ada tingkatan awam, hawas dan hawasul hawas. Awam, hawasul hawas. Nah, ini. Jadinya tergantung kita siapa kita bukakan. Kalau kita bukakan orang awam, berarti kita dapat pahala awam aja. Nah, kita sudah awam, kita ingin puasa awam, puasa awam. Ya, nah, tetapi kalau kita itu memberi pembukaan bisa orang yang hawas atau hawasul hawas, pahalanya kita dapatkan juga. Nah, makanya ulun mengajak semalam sudah di LDLB dan LDLD sudah juga.
Bonilam kada ingat banyak Muhammad Madahakan jalan bonandil anda saya belum jual jalan maka ulun mengajak jalan 60 bulan Ramadan parah jalan barang ya kumpulan kita 1.000 orang kah 2.000 orang mungkin kurang dari 1.000. Nah untuk ibaratnya kita itu investasikan untuk kita seorang dari kita untuk kita jalan. Nah investasikan sedikit daripada rezeki kita. Nah untuk berbuka puasa daripada para santri di Ibnul Amin. Nah itu kisah itu. Nah ini di sana yang dibukakan puasa diantaranya Bapak Ngasuh jalan orangnya levelnya sidin itu sudah hawas jalan. Nah, dinyatakan sidin itu ada seorang aulia Allah bin Auli balik jalan. Nah ini guru-guru di sana jalan. Mungkin kita berkumpulan 5.000 seorang, 10.000 seorang. Amun umpamanya pian mengumpul duit 5.000 seorang untuk menyumbang pesantren supan. Nah, guru kami pelajar 5.000 lagi san menyumbang kisan berbuka puasa supan. Coba dikumpulkan orangnya 100. Nah, 10.000 seorang menjadi 1 juta banyak kalau jadinya. Nah, itu kan didoakan juga kena. Nah, anugerahnya tadi bisa disalami malaikat Jibril tadi tuh. Nah, ini ingat tanda-tandanya kena Mbah Raya Oma penangisan sidin. Sekalinya laki begini bulan nangis terus. Sekalinya nangis. Nah ini jadinya anugerahnya 3 tadi tuh. Yang pertama maghfurlah, gara-gara 10.000 kita diampuni dosa, gara-gara 10.000 kita dibebaskan daripada api nerakanya Allah, gara-gara 10.000 kita mendapatkan anugerah pahala hawas atau pahala hawasul hawas. Ya Allah luar biasa nih. Nah ini nih. Jadinya pernah dikomplain oleh sahabat. Ujar sahabat, ya Rasulullah, laisa kulluna najidu man nufattiru saim. Laisa kulluna najidu man nufattiru saim. Ya Rasulullah, kami kada kawa membukakan. Kami ini orang miskin. Tahu aja pian sahabat tekanannya makan, tekanannya kada juga. Tekanannya sehari makan, sehari kada. Ada yang 2-3 hari kena makan. Apa kami kawal ya Rasulullah mendapatkan pahala seperti yang pian sampaikan. Kami hendak juga mendapatkan pahala seperti yang pian sampaikan. Tetapi kami kena sambung untuk membukakan orang. Ujar Nabi SAW. Qalu mengata Rasulullah. Ujar Rasulullah. Qala Rasulullah SAW yuqtillahu hadal thawab man fatta sa'iman ala tamratin. Ujar Nabi, seberataan itu akan diberikan anugerah yang 3 macam. Orang yang membukakan puasa dengan sebiji korma. Nah, sebiji korma, purunlah pian monjok ke pesantren sebiji korma. Kata purun, jalan tuh. Nah, ini gara-garanya gotong royong gitu tuh. Nah, 1 korma itu mendapatkan pahala maghfurlah karena kita mampu saya itu sebiji korma. Atau ujar Nabi Muhammad, gara kau sebiji korma, au surbati ma'in atau seteguk banyu. Zakati labanin atau seteguk daripada susu. Beri orang sesendok susu, ya no, susunya sejelas saja, maksudnya bagi-bagi jadi kita berbuka. Nah seteguk susu itu akan mendapatkan anugerah seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadinya jar Nabi Muhammad, wahai para sahabat, jangan engkau khawatir. Apapun yang engkau berikan untuk orang yang berbuka puasa, maka pahalanya akan engkau dapatkan karena menurut kemampuan engkau. Pahamlah. Ini galang 2-3 kilo di sini lah. Memberi ini 5.000 memberi supan lalu-lalung itu. Ganal-galangnya aja. Galang lah. Ganal pada jam 10 nih galangnya lah. Belum lagi yang digulung. Anak seminggu sekali berurut. Terselahu kakak keberatan. Nah digulung keberatan. Nyumbang 5.000, 10.000 ya Allah. Gisan kita mati. Mati. Diniatkan gisan orang tua, gisan kuitan, pahala juga. Makanya jangan kayak assalamualaikum itu kalau kita bersedekah itu dinyatakan banyak-banyak. Niatakan dalam hati, kalau saya disambat di masjid itu pengumuman ke dosa. Yang penting ada hati kita berniat, itu sampai udah kepada yang diniatkan. Daripada kita ibaratnya itu minta sambatkan karena kita riak. Share sebulan menyumbang 1 juta, ganal baju, riak, kan dapat pahala jadi terbakar jadinya. Kalau sudah sambatkin yang penting ada niat. Nah, bersedekah gisan. Pokoknya kita sambat dalam hati. Ini kita niatkan gisan, sedekah gisan. Nah, ini gisan wakaf, gisan masjid. Dalam hati sudah kita niatkan siapa-siapa yang kita niatkan. Kadang mengurangi
pahala gisan kita itu kan mengurangi 1.000 10 kali lipat, 10.000 10 kali lipat daripada 10.000. Saya itu nilai kita. Nah, semakin banyak jarsirin kita niatkan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, itu gisan jadi jarsirin. 1.000 menyumbang leh, banyak barang niatnya. 100 buting. Taliur kawan membacakan. Amplopnya saja 5.000, arwahnya yang dibacakan mahal. Nah 2,5 kilo ya lo. Taliur semua taliur tuan gurunya. Ya Allah. Takananya ada arwah Al-Sat itu. Ini ngaran-ngaran orang-orang Bugis lucu-lucu ya lo tuh. Ada sini ketawa karena kau lagi mau baca arwah. Jadi ketawa sini lucu banget ngarannya. Takan-takannya orang anggaran kuitan tuh ada orang buat asupan-asupan ya sedikit. Nah itu ngaran kita kan lucu-lucu jalan tuh. Nah kalau ada khusus itu disambat. Kalau secara umum aja, iya punya khusus kan khusus judulnya itu saja tuh. Ada yang membukakan sehari, biasanya sehari situ membukakan orang 3 juta jalan tuh. Nah sehari 3 juta pengeluarannya itu untuk buka banyak bang santrinya. Yang tukang masakin kada diupahkan tuh seminggu 2 kali aja diupahkan lawan orang. Nah sisanya 5 harinya itu siapa memasak buat kami, lawan guru-guru sana. Buat guru-guru sana gotong royong menjadi tukang masak. Nah kami yang masak, nah ya untuk guru-gurunya yang tukang masak sana. Santri-santrinya makannya lawan bandar santrinya, ya untuk tukang masak keguruan berkat bandar ini. Nah, nggih rame tuh bang memasak. Tekanannya